Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas laporan keuangan triwulan 1 2024 oleh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas GGRM, Gudang Garam Tbk, ya. Perusahaan ini adalah perusahaan produsen rokok, ya. Salah satu produsen rokok termasuk yang terbesar, ya. Dan yang juga terkenal, banyak sekali berada di masyarakat atau di pasar, ya. Tapi sebelum kita bahas, saya ingin kembali mengulang bahwa analisa ini adalah analisa bahan pemikiran tambahan atau bahan edukasi bagi investor, bukan perintah untuk melakukan beli atau jual, ya. Jadi ini hanya untuk sebagai bahan edukasi. Dan analisa kita juga berdasarkan fundamental atau value investing. Jadi kita berfokus pada laporan keuangan, ya. Jadi kalau istilahnya agak laggard atau agak lamban karena berdasarkan laporan keuangan, bukan yang memprediksi lebih dulu, ya. Baik, kita akan cek laporan keuangannya, ya. Dari data sini kita temukan bahwa secara umum semua valuasinya ini memenuhi kriteria, ya, memenuhi kriteria bagi kita untuk berinvestasi, ya. Namun kita akan soroti dulu dari segi yang paling utama, itu dari segi valuasi. Valuasinya di sini ternilai wajar. Artinya diskonnya 13%. Kalau saya mengkriteriakan bahwa di bawah diskon lebih dari 20% baru saya masukkan dalam kriteria bahwa valuasinya murah. Oleh karena itu antara 20 sampai 0 itu saya mengkriteriakan dengan wajar. Jadi kalau kita membeli saat ini di harga sekarang, menurut saya kita tidak mendapatkan diskon, ya. Artinya harga sekarang itu harga sewajarnya saja. Kita beli tanpa ada potongan harga istilahnya, ya. Tapi dari segi dividen kita dapat ini 9%. Menurut data di triwulan 1 2024, ya, untuk GGRM ini kita kemungkinan mendapatkan itu 9,52%. Untuk perusahaan konsumer dengan 9 atau 10% ini sangat besar, ya, sangat besar. Nah, karena itu bagi Anda yang dividen investing, utamanya tentu saja ini sudah masuk kriteria, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, tentu saja ingin mencari saham yang berada dalam kategori murah, ya, dividen besar dan murah, itu menurut saya. Tapi bagi kita yang mengejar dividen, itu 10% itu sudah masuk kriteria, ya. Bisa saja dibeli, tapi dalam perjalanannya mungkin saja dia akan turun dulu, tapi kita tetap dapat dividen 10%, ya. Ini bagi dividen investor. Tapi bagi kita yang tidak hanya dividen investor tapi juga mengejar valuasi yang murah, tentu saja kita akan menunggu harganya mungkin turun lebih dalam dulu, ya. Sekitar 20 atau 30% lebih murah. Begitu menurut saya, ya. Bagaimana dengan Anda yang sudah mempunyai saham ini? Menurut saya pribadi, kalau Anda mempunyai saham ini, selama dividennya lebih dari 5%, ya, dari harga pembelian Anda, ya, selama lebih dari 5%, ditahan saja, ya. Apalagi kalau pembelian Anda di jangka yang lama, misal Anda pernah membeli misal di harga dulu, ya, di harga 13.000 misal, ya. Tentu saja ini dividennya sangat besar, ya, 13% setahun. Tentu saja itu sangat disarankan untuk ditahan. Tapi kalau misalnya kita membeli waktu di harga 25.000, ya, itu
dividennya masih 6 atau 7%, masih worth it untuk ditunggu ya, masih bagus, masih bisa saja untuk ditahan ya. Jadi oleh karena itu kalau menurut saya pribadi, sekali lagi bahwa perusahaan ini menurut saya layak invest ya, layak untuk diinvestasi, tetap dengan apa tadi, dengan proyeksi Anda itu 9,52% tadi. Tapi kalau saya secara pribadi tentu akan menunggu valuasi murah ya. Kalau saya pribadi menunggu valuasinya murah dulu, baru saya masuk membeli saham ini. Oke? Itu insight atau pemikiran saya ya. Ada dua pilihan, mau beli langsung dengan per bulan per tahunnya 10% kemungkinannya ya. Kemudian bisa saja harganya turun lagi, atau boleh saja menunggu ya sampai harganya turun menuju harga murah, namun juga resikonya bisa tidak ada ya. Tapi saya pribadi tentu tetap akan menunggu harganya menuju ke murah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.